Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Saleha dengan NIM H2010910. Saya akan memaparkan hasil seminar usulan penelitian dengan judul Pengaruh Durasi Penggunaan Gadget Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa Kelas 5 SDN Situ Pete, Tanah Sareal, Kota Bogor, dengan dosen pengampu Bu Dr. Helmia Tasti Adri, SPD MPDSI. Poin A, latar belakang masalah. Dalam era yang modern ini, perkembangan teknologi terus berkembang. Berbagai jenis teknologi yang tidak terhitung jumlahnya dapat dijumpai pada zaman modern ini. Salah satu contoh teknologi yang sangat populer adalah gadget. Keberhasilan siswa dalam pendidikan di bidang akademik tidak hanya didapatkan dari kecerdasan intelektual saja, tetapi ada kecerdasan lain, yaitu kecerdasan emosional. Sehubung dengan fenomena di atas, terdapat perilaku-perilaku siswa yang perlu ditangani guna mengatasi permasalahan kecerdasan emosional. Apa saja contoh perilaku siswa? Yaitu siswa mudah merasa sepi, siswa agresif, siswa merasa gugup dan tidak memperdulikan lingkungannya. Berdasarkan dengan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik ingin meneliti pengaruh durasi penggunaan gadget terhadap kecerdasan emosional siswa di kelas 5 SDN Situ Pete. Selanjutnya adalah poin B, identitas masalah. Menurut latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, bahayanya paparan layar gadget terhadap perkembangan anak. Yang kedua, aktivitas penggunaan gadget harus dibatasi waktu pemakaiannya oleh orang tua. Yang ketiga, aktivitas penggunaan gadget harus dalam pengawasan orang tua. Dan yang keempat atau yang terakhir, siswa belum mampu dalam mengendalikan emosinya. Poin C, batasan masalah. Pada penelitian ini, peneliti difokuskan pada pengaruh durasi penggunaan gadget terhadap kecerdasan emosional siswa. Sedangkan poin D, rumusan masalah. Rumusan masalahnya ini adalah apakah terdapat pengaruh durasi penggunaan gadget terhadap kecerdasan emosional siswa kelas 5 di SDN Situ Pete. Poin E, tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh durasi penggunaan gadget terhadap kecerdasan emosional siswa kelas 5 di SDN Situ Pete. Poin F, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih mengenai pengaruh durasi penggunaan gadget serta kecerdasan emosional siswa sekolah dasar. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi peneliti, manfaatnya untuk memberikan pengalaman langsung akan pengaruh durasi penggunaan gadget terhadap kecerdasan emosional siswa. Bagi guru sebagai bahan pertimbangan agar proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual saja, tetapi fokus juga pada kecerdasan emosional. Bagi orang tua, supaya orang tua dapat membantu anak tentang perkembangan kecerdasan emosionalnya. Bagi siswa, memberikan wawasan tentang perkembangan kecerdasan emosional siswa yang berkaitan dengan penggunaan gadget. Selanjutnya bab 2 pada poin A, yaitu definisi konseptual. Yang pertama, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koreksi, dan pengaruh yang manusiawi. Sedangkan pengertian atau definisi konseptual yang kedua adalah gadget. Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern dan semakin mempermudah kegiatan komunikasi manusia. Poin B, kajian penelitian yang relevan. Penelitian pertama, Nursan Mu'alif tahun 2020 dengan judul Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa kelas 4 MI Islamiyah Kedung Jambu. Persamaannya sama-sama menggunakan variabel dependen, yaitu kecerdasan emosional. Untuk perbedaannya, penelitian penulis dalam penggunaan gadget harus terukur waktunya. Penelitian yang kedua menurut Erna Elviana tahun 2021 dengan judul Pengaruh Durasi Penggunaan Gadget Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini di TK Pratama Kids Sukabumi, Bandar Lampung. Persamaannya sama-sama menggunakan variabel independen, yaitu durasi
durasi penggunaan gadget. Adapun perbedaannya, penelitian penulis variabel dependennya kecerdasan emosional, sedangkan penelitian dahulu yaitu pembentukan karakter. Dan penelitian penulis dilaksanakannya di sekolah dasar, sedangkan penelitian terdahulu dilaksanakannya di TK. Untuk penelitian yang ketiga, Muhammad Nahanda Ajhari dan kawan-kawan tahun 2022 dengan judul Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Kecerdasan Emosional dan Akhlak, peserta didik di SMP Islam Terpadu Nurul Ilmi Medan. Untuk persamaannya sama-sama menggunakan variabel dependen yaitu kecerdasan emosional. Perbedaannya, penelitian penulis dalam penggunaan gadgetnya harus terukur waktunya dan fokusnya hanya pada kecerdasan emosional siswa. Poin C, hipotesis penelitian. Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh durasi penggunaan gadget terhadap kecerdasan emosional siswa. D. Kerangka berpikir. Permasalahan dari variabel independen yaitu banyaknya anak yang tidak terlepas dari penggunaan gadget, sedangkan permasalahan dari variabel dependennya rendahnya kemampuan siswa dalam mengendalikan emosi dalam dirinya. Adapun upaya dari permasalahan dua variabel tersebut adalah batasi anak untuk menggunakan gadget dan tetap dalam pengawasan orang tua. Dan hasil akhirnya yaitu terdapat pengaruh durasi penggunaan gadget terhadap kecerdasan emosional siswa. Bab 3, poin A, jenis dan metode penelitian. Jenis penelitian yang dipakai adalah metode kuantitatif, dan metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian korelasi. Poin B, tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di SDN Situpete, beralamatkan di Jalan Sukadamai, RT 1 RW 6, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Waktu pelaksanaannya 3 bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember. Poin C, populasi dan sampel penelitian. Populasinya yaitu siswa kelas 5 SDN Situpete Tanah Sareal Kota Bogor dengan 2 rombel yang terdiri dari 59 siswa. Sedangkan sampelnya menggunakan sampel purposing sampling. Sampel yang diambil ini yaitu menggunakan 1 rombel yang berjumlah 26 siswa. Poin D, definisi operasional variabel. Yang pertama, durasi penggunaan gadget. Durasi penggunaan gadget adalah waktu atau periode terhadap berapa lamanya seseorang menggunakan gadget. Poin yang kedua, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengatur emosinya dan dapat mengendalikan diri sendiri dan orang lain. Poin E, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan 3 teknik, yaitu kuesioner, pengamatan, dan wawancara. Sedangkan instrumen pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan angket. Poin F, uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas ini untuk mengetahui data penelitian yang didapat valid atau tidak. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini sejauh mana hasil pengukuran menghasilkan data yang reliable atau tidak. Poin G, teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif untuk memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti. Poin yang kedua, uji prasyarat analisis. Yang A, uji normalitas. Uji normalitas ini untuk mengetahui data yang ditelitinya normal atau tidak. Sedangkan yang B, uji linearitas, adalah untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan linear atau tidak. Poin yang ketiga, uji analisis regresi linear sederhana. Ini untuk menganalisis hubungan dua variabel. Sedangkan poin yang keempat, uji koefisiensi determinasi. Itu untuk mengetahui persentasi dampak variabel X dan variabel Y. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Ini untuk melihat suatu hipotesis ditolak atau diterima. Sekian pemaparan hasil seminar usulan penelitian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.